Perkenalkan, nama saya Saisa Almanafisa dengan NIM 250512040004. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir saya yang berjudul Disaster Evacuation Management System. Yang pertama ini ada struktur korban. Jadi struktur korban ini untuk struktur data yang bernama membuat struktur data atau struktur yang bernama korban. Di sini ada in ID, nama, umur, prioritas, dan lokasi untuk menyimpan ID, nama, umur, prioritas, dan juga lokasi korban. Selanjutnya itu ada struktur node ini. Jadi untuk struktur ini untuk membuat struktur bernama kode. Jadi terus ada korban data ini untuk setiap node nanti itu menyimpan data yang bertipe korban. Terus abis itu ada node next ini, jadi nanti pointer itu menunjuk ke node berikutnya. Untuk node head 0 ini, jadi itu head itu pointer awal dari link listnya, terus digunakan untuk menyimpan alamat node pertama. Selanjutnya ada bool ID. Jadi bool check ID in ID ini itu digunakan untuk mengecek apakah sebuah ID korban itu sudah ada di dalam link list itu atau belum. Terus fungsinya itu memiliki data bool sehingga nanti itu yang muncul cuma true sama false. Kalau misal ID-nya ditemukan berarti true, kalau misalnya ID-nya nggak ditemukan berarti false. Terus selanjutnya itu ada void tambah korban. Untuk void tambah korban sendiri itu digunakan untuk menambahkan data korban baru ke dalam link listnya. Jadi itu program itu membuat node baru menggunakan new node, kemudian meminta pengguna mengisi data kayak seperti ID, nama, umur, prioritas, dan lokasi korban. Nah, sebelum data disimpan itu nanti fungsi check ID ini itu bakal dipanggil untuk memastikan ID-nya tuh sudah pernah digunakan apa belum. Kalau misal jika ID-nya tuh sudah ada, program tuh menampilkan pesan kesalahan kayak menghapus node yang sudah dibuat, terus habis itu menghentikan proses penambah data itu tadi. Terus habis itu selanjutnya tuh program melakukan validasi input pada umur, kayak umur, prioritas, tuh menggunakan perulangan duel ini. Terus umur tuh harus lebih dari 0, sedangkan prioritas tuh hanya boleh bernilai 1 sampai 5 saja. Terus habis itu semua data valid kalau misal pointer next pada node baru diatur menjadi 0. Nih, kayak misal baru next 0 ini. Nah, terus jika link listnya masih kosong, head sama dengan 0 ini, maka node baru langsung dijadikan node yang ke pertama tadi. Tapi kalau misalnya terus setelah berhasil ditambahkan itu, program menampilkan pesan bahwa data korban berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada void tampil korban ini. Jadi ini untuk menampilkan seluruh data korban yang tersimpan di dalam link list. Nah, pertama ini program tuh memeriksa apakah link listnya tuh masih kosong apa enggak. Jadi ada kondisi head 0 ini, jika program kosong nanti akan menampilkan pesan data kosong ini. Terus habis itu fungsinya tuh bakal diberhentikan sama return ini. Terus kalau misal jika datanya tersedia, program nanti bakal bikin pointer sementara temp ini yang diarahkan ke head untuk menelusuri list selanjutnya. Terus habis itu ada perulangan while temp 0 untuk menampilkan data setiap nodes kayak misal ID, nama, umur, prioritas, dan juga lokasi. Terus ini ada temp next ini untuk menampilkan seluruh data yang sudah dipindahkan ke node selanjutnya. Selanjutnya ada struct queue node ini. Jadi struct queue node ini tuh digunakan untuk membuat node pada struktur data queue berbasis linked list. Jadi yang front key ini berfungsi untuk menunjuk node paling depan. Terus habis itu yang rear ini menunjuk node yang paling belakang. Terus habis itu ada bool check queue ini. Jadi fungsi check queue in ID ini untuk memeriksa apakah sebuah ID korban itu sudah ada di dalam queue atau belum. Jadi fungsi ini tuh membuat pointer sementara temp ini
yang dimulai dari front key lalu menelusuri antrean menggunakan perulangan while ini pada setiap node. Terus habis itu program membandingkan ID dengan temp data ID ini. Terus selanjutnya itu ada void enqueue korban data. Jadi void enqueue korban data ini itu digunakan untuk menambahkan data korban ke dalam queue prioritas yang berbasis linked list. Jadi program terlebih dahulu tuh membuat node baru bertipe queue node ini, terus menyimpan data korban ke dalam node tersebut. Terus habis itu jadi itu di sini kalau misalnya prioritasnya masih kosong, tempatnya masih kosong dan prioritasnya itu masih di atas atau paling atas, maksudnya tuh kayak misal ada prioritas 3 sama 5, nah si 5 tuh nanti akan ditaruh di front queue ini yang di paling depan. Terus kalau misalnya enggak, berarti di rear queue yang paling belakang. Terus abis itu setelah itu ada void hapus korban evakuasi ini. Jadi dia itu digunakan untuk menghapus data korban dari link list berdasarkan ID tertentu. Jadi program itu yang pertama tuh memeriksa apakah link listnya kosong apa enggak. Jika kosong tuh fungsi langsung dihentikan. Terus habis itu setelah itu ada void the queue ini. The queue ini digunakan untuk memproses dan menghapus data korban yang berada di bagian paling depan queue. Terus selanjutnya ini ada tampil queue. Jadi tampil queue ini digunakan untuk menampilkan seluruh data antrian evakuasi pada queue. Jadi pertama tuh program memeriksa apakah queue-nya kosong dengan pokoknya dengan kondisi front queue-nya tuh harus 0. Kalau misal kosong nanti bakal muncul queue kosong. Terus habis itu jika terdapat data kayak pointer temp nanti diarahkan ke node paling depan ke front queue tadi, nanti bakal keluar antrian evakuasi itu. Terus habis itu ada perulangan while ini. Jadi perulangan while itu nanti bakal menampilkan nama korban sama tingkat prioritasnya. Terus habis itu ada struct start node ini. Jadi itu nanti digunakan untuk membuat node pada struktur pada data stack berbasis linked list. Terus itu ada void patch history ini digunakan untuk menambahkan data korban ke dalam stack ke riwayat evakuasi. Ini pakai kayak nanti last in first out itu. Terus habis itu ada void pop history ini. Jadi void pop history ini itu digunakan untuk menghapus data paling atas pada stack sebagai riwayat evakuasi. Terus untuk void tampil history ini, jadi void tampil history ini digunakan untuk menampilkan seluruh data riwayat evakuasi yang tersimpan pada stacknya. Jika stacknya masih kosong nanti bakal muncul riwayat kosong ini. Kalau misal terus ini ada void sorting prioritas. Selanjutnya ini ada sorting prioritas. Nah, sorting prioritas ini tuh digunakan untuk mengurutkan data korban nanti berdasarkan tingkat prioritas evakuasi menggunakan metode bubble sort. Terus habis itu ada void cari korban ini. Jadi ini tuh digunakan untuk mencari data korban berdasarkan ID yang dimasukkan ke pengguna. Terus selanjutnya ada cons in size 10 ini sama stroke hash data ini. Jadi konstanta ini size 10 itu digunakan untuk menentukan ukuran maksimum table hash yang dipakai dalam program itu. Jadi kayak nanti cuma punya 10 indeks doang gitu. Terus itu untuk stroke hash data ini digunakan untuk menyimpan data pada hash table yang terdiri dari kayak ada key, nama, terisi key ini nanti kayak ID korbannya. Terus habis itu ada hash data table ini, size ini. Jadi hash data table size ini digunakan untuk membuat hash table. Membuat hash table berupa array yang berisi data bertipe hash table-nya. Terus habis itu ada insert hash. Terus void insert hash ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam hash table nanti. Terus
Terus ini ada fungsi tampil hash, ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang tersimpan di dalam hash table. Terus ada struct tree node ini, jadi struct tree node itu digunakan untuk membuat node pada struktur data binary tree nanti. Terus abis itu ada tree node. Terus tree node ini digunakan untuk menambahkan data bantuan ke dalam binary search tree tadi. Terus ada void in order ini, jadi void in order ini digunakan untuk menampilkan data pada binary tree, jadi kayak pakai metode transversal in order gitu. Terus habis itu ada konstanta in max 5 ini digunakan untuk menentukan jumlah lokasi pada graph. Terus habis itu ada void tampil graph ini untuk menampilkan hubungan antar lokasi nanti pada graph jalur evakuasinya. Terus habis itu ada hapus link listnya, hapus link list, hapus QQ, hapus stack, dan juga hapus tree. Ini itu kayak bisa menghapus masing-masing dari struktur data biar memorinya itu dapat dibebaskan gitu. Terus itu ada void update korban, ini digunakan untuk memperbarui data korban berdasarkan ID yang dimasukkan pengguna. Terus habis itu ada hapus korban juga, ini untuk menghapus data korban dari link list berdasarkan ID tertentu. Terus ini yang terakhir ada in main. Jadi in main itu fungsi utama nanti yang bakal menjalankan seluruh program saya. Terus ini ada cout, ini menunya ada tambah data korban, tampilkan data, cari korban, sorting prioritas, dan yang lain-lain. Terus ini pakai switch case. Nanti kalau misal pilih menunya satu, nanti bakal ke sini misal tambah korban. Ini dan juga ini ada hapus link list, hapus queue, hapus stack, dan juga hapus tree untuk menghapus memori tadi. Terus ini return 0 ini untuk mengakhiri programnya.